Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NPM 243510420. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web di bab 9. Yang pertama ada JavaScript Runtime keluar dari kandang browser. Selama bertahun-tahun, JavaScript hidup terkekang di dalam kandang browser, hanya berfungsi untuk membuat animasi menu atau validasi formulir sederhana. Namun pada tahun 2009, Ryan Dahl melakukan sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin V8 Engine dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan lapisan C++ agar bisa berjalan di sistem operasi komputer secara langsung. Inilah kelahiran Node.js, sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika back-end server menggunakan bahasa yang sama dengan front-end. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk mitos yang harus menguasai dua bahasa yang berbeda. Misalnya PHP untuk server dan JS untuk browser. Node.js menghapus batasan tersebut, memungkinkan pengembangan menggunakan satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi stack yang secara drastis meningkatkan produktivitas dan penggunaan ulang code reuse. Namun, Node.js bukanlah satu-satunya pemain di kota ini lagi. Meskipun ia adalah yang paling tua dan matang, sang pencipta Node.js sendiri, Ryan Dahl, menyadari ada beberapa cacat desain fundamental pada ciptaan pertamanya, terutama terkait keamanan manajemen paket. Sebagai penebus dosa, ia menciptakan Deno, sebuah rantai modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi secure by default, artinya script Deno tidak bisa mengakses file sistem, jaringan atau environment variable kecuali kita mengizinkannya secara eksplisit lewat flag saat menjalankannya. Selain itu, Deno mendukung TypeScript secara natif tanpa perlu konfigur compiler yang rumit, menjadikannya pilihan menarik bagi pengembang dan mengutamakan keamanan yang modernitas sejak hari pertama. Belum puas pada persaingan dua raksasa, muncul lagi pendatang baru bernama Ban yang mengklaim dirinya sebagai runtime tercepat di dunia, dibangun menggunakan bahasa pemrograman Zig yang berorientasi performa tingkat rendah. Ban dirancang dengan drop-in replacement untuk Node.js. Tetapi dengan kecepatan eksekusi yang berkali-kali lipat lebih kencang, Ban bukan sekedar runtime, ia adalah all-in-one toolkit yang sudah menyertakan package manager, pengganti npm, bundler sebagai pengganti webpack, dan test runner di dalam satu bineka tunggal. Kehadiran Ban mengguncang ekosistem karena membuktikan bahwa JavaScript di server masih memiliki ruang optimasi yang sangat besar. Infrastruktur pendukungnya ditulis dengan efisien. Penting dipahami bahwa runtime bukanlah bahasa pemrograman itu sendiri. Ia adalah rumah atau lingkungan tempat kode JavaScript dieksekusi. V8 Engine bertugas menerjemahkan kode JS menjadi machine codes yang dimengertikan oleh prosesor, sementara runtime menyediakan API tambahan dan tidak ada di standar bahasa JS, seperti akses di file system, akses jaringan, atau timer. Perbedaan utama antara runtime browser dan runtime server terletak pada API yang tersedia. Di browser kita punya Windows dan dokumen untuk memanipulasi tampilan, sedangkan di server kita mempunyai prosesor dan buffer untuk memanipulasi sistem operasi. Memahami batasan dan kemampuan lingkungan eksekusi ini adalah langkah pertama menjadi back-end engineer yang kompeten. Meskipun Deno dan Ban menawarkan fitur-fitur yang menggiurkan, Node.js tetap menjadi raja tak terbantahkan di industri enterprise karena ekosistemnya yang masif. Jutaan pustaka di npm Node Package Manager telah diuji dijalankan di Node.js selama lebih dari 1 dekade, memberikan stabilitas yang belum bisa ditandingi oleh pendatang baru. Namun, kompetisi ini sehat karena memaksa Node.js untuk terus berinovasi, seperti menambahkan dukungan natif untuk fetch, API, dan test runner bawaan di versi terbarunya. Sebagai arsitek, kita harus bijak memilih, gunakan Node.js untuk stabilitas jangka panjang dan kompatibilitas luas, atau gunakan Ban atau Demo untuk project eksperimental yang membutuhkan performa mentah atau keamanan yang lebih ketat. Kesimpulannya, JavaScript kini adalah bahasa universal yang bisa berjalan di mana saja, mulai dari server cloud, perangkat IoT, hingga fungsi serverless di tepi jaringan.
Mempelajari runtime server bukan hanya tentang menghafal sintaks baru, tetapi memahami bagaimana kode kita berinteraksi dengan sumber daya sistem di luar kotak pasif browser. Ini membuka pintu menuju kemampuan membangun API, melakukan streaming data, mengotomatisasi tugas sistem, dan membangun infrastruktur digital yang kompleks. Era di mana JS hanya dianggap bahasa mainan sudah lama berakhir, karena ia adalah tulang punggung internet modern. Yang kedua, non-blocking input or output, melayani ribuan tamu sendirian. Salah satu konsep tersulit namun terpenting dalam Node.js adalah arsitektur single thread non-blocking. Bayangkan sebuah restoran tradisional seperti server Apache atau PHP lama, di mana setiap kali ada pelanggan datang, manajer restoran mempekerjakan satu plan khusus untuk melayani pelanggan itu dari awal sampai akhir. Jika restoran sedang ramai dan ada 100 pelanggan, restoran harus mempekerjakan 100 pelayanan sebagai thread. Ini sangat boros memori karena setiap pelayanan membutuhkan gaji atau disebut dengan RAM dan ruang gerak sebagai CPU context switching. Jika pelanggan hanya duduk diam menunggu makan dimasak, pelayan tersebut juga ikut diam menganggur, membuang-buang sumber daya dan berharga. Sumber daya yang berharga. Node.js bekerja dengan cara yang sangat berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya memiliki satu pelayan super single threads yang sangat cepat. Pelayan ini bertugas mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja 1 memesan makanan, pelayan mencatat pesanan dan menyerahkannya ke dapur dan langsung lari ke meja 2 untuk mengambil pesanan lain, tanpa menunggu masakan meja 1 matang. Ketika masak meja 1 siap, koki membunyikan lonceng, sebagai disebut dengan event, dan pelayan akan mengantarkan makanan tersebut saat ia memiliki celah waktu. Dengan model ini, satu pelayan bisa menangani ribuan pelanggan secara bersamaan, asalkan tugasnya hanya mencatat dan mengantar input atau output bound, bukan memasak CPU bound. Kunci dari keajaiban ini adalah pustaka C++ bernama libuf yang bekerja di belakang layar Node.js. libuf bertanggung jawab mengelola threads pool kumpulan pekerja di dapur untuk menangani operasi yang berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database, dan enkripsi data. Meskipun JavaScript di permukaan berjalan di satu utas, tugas-tugas berat input atau output sebenarnya didelegasikan ke kernel sistem operasi yang multi-threaded melalui libuf. Jadi, pernyataan Node.js itu single threads hanya benar separuh. Antarmukanya single threads, tetapi infrastruktur pendukungnya sangat paralel. Ini yang membuat Node.js sangat ringan dan memiliki throughput daya tampung yang tinggi untuk aplikasi real-time secara chatting atau streaming. Namun, arsitektur ini memiliki kelemahan fatal yang disebut dengan blocking the event loop. Jika pelayanan super jadi tiba-tiba diminta untuk menghitung manual 1 juta butir beras, tugas CPU heavy, dia akan sibuk berhitung dan mengabaikannya semua pelanggan lain yang ingin memesan. Dalam istilah teknis, jika kita menjalankan loop panjang atau kalkulasi matematika berat di main threads Node.js, seluruh server akan macet total, freeze, dan tidak merespons request siapapun. Oleh karena itu, Node.js sangat tidak disarankan untuk aplikasi yang intensif komputasi seperti encoding video, machine learning, atau manipulasi gambar berat, kecuali kita menggunakan teknik worker threads atau memindahkan beban kerja tersebut ke layanan lain. Microservice. Pemahaman tentang non-blocking input or output mengajarkan kita untuk selalu berpikir, jangan pernah menggunakan fungsi synchrons seperti di dalam kode server yang melayani request pengguna, karena itu akan memaksa pelayan untuk berhenti bekerja sampai file selesai dibaca. Selalu gunakan versi atau callback agar event loop letak berputar bebas. Ini adalah perubahan pola pikir terbesar bagi pengembang yang datang dari bahasa sinkron seperti Python atau Ruby. Di dunia Node.js, menunggu adalah dosa besar. Kita harus mendelegasikan dan melanjutkan. Kesimpulannya, kekuatan Node.js terletak pada kemampuannya menangani konkurensi input atau output yang tinggi dengan konsumsi sumber daya yang rendah. Ini menjadikannya pilihan sempurna untuk membangun REST API, WebSocket Server, atau aplikasi microservice. Yang tugas utamanya adalah melemparkan data dari satu ke tempat yang lain, misalnya dari database ke klien.
Namun, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab untuk menjaga main thread tetap bersih dan responsif. Sebagai arsitek, kita tahu kapan menggunakan arsitektur event-driven ini dan kapan harus beralih ke bahasa multi-threaded tradisional untuk beban kerja komputasi yang berat. Yang ketiga, modul sistem perang saudara CMON.js versus ISM. Dalam pengembangan perangkat lunak, memecahkan kode menjadi file-file kecil yang terpisah atau disebut dengan modul adalah praktik wajib untuk menjaga kerapian dan kemudahan perabatan. Di masa awal Node.js, JavaScript belum memiliki sistem modul standar resmi. Untuk mengisi kosongan ini, Node.js mengadopsi sistem CMON.js, CJS menggunakan sintaks require untuk mengimpor modul dan modul export untuk mengekspor fungsi atau variabel. CJS dirancang khusus untuk server. Ia membuat modul secara sinkron satu persatu dan cocok untuk server yang membaca file dari hard disk lokal saat startup. Selama satu dekade, Require menjadi standar de facto di ekosistem backend dan jutaan tutorial serta pustaka dibangun atas fondasi ini. Namun di sisi browser, membuat modul secara sinkron adalah bencana performa karena akan membekukan tampilan saat mengunduh file dari internet. Oleh karena itu, standar JavaScript akhirnya memperkenalkan sistem modul resmi yang disebut dengan ISM pada tahun 2015. ISM menggunakan sintaks impor dan ekspor yang lebih modern, statis, dan mendukung pemuatan secara asinkron. ISM memungkinkan fitur canggih seperti tree shaking, di mana alat bundler bisa membuat kode yang tidak terpakai dari file akhir karena struktur impor sudah diketahui sebelum kode dijalankan. Static analysis. Dunia front-end segera mengadopsi ISM dengan antusias, menciptakan jurang pemisah antara kode front-end, ISM, dan back-end sebagai CJS. Node.js akhirnya menambahkan dukungan untuk ISM, tetapi transisi ini menciptakan periode kebingungan yang dikenal sebagai dual package hazard. Pengembang seringkali bingung kapan harus menggunakan require dan kapan harus menggunakan import. Secara default, Node.js menganggap file JS sebagai common.js untuk menggunakan ISM. Kita harus mengubah ekstensi file menjadi MJS atau menambahkan type modul di file package.json. Mencampur kedua sistem ini, satu proyek seringkali menimbulkan error dan memusingkan, seperti reference error, require is not defined di file ISM atau cannot use import statement outside a module. Di file CJS ini adalah masa transaksi yang menyakitkan, namun perlu demi menyatukan standar ekosistem JS. Perbedaan teknis antara keduanya cukup signifikan. Require bersifat dinamis, artinya kita bisa mengembalikan di blok if atau loop if kondisi require sebagai modul A yang memberikan fleksibilitas tinggi. Sebaliknya, import statis harus selalu berada di baris paling atas file dan tidak boleh bersarang, yang menjamin struktur ketergantungan kode bisa diprediksi oleh mesin. Namun, ISM juga menyediakan fitur import dinamis pengembalikan promise untuk kasus di mana kita perlu membuat modul secara kondisional atau lambat. Lazy loading. Sebagai arsitek modern, standarnya sekarang adalah selalu gunakan ISM untuk proyek baru karena ini adalah masa depan JavaScript yang universal baik di server maupun di browser. Masalah interoperabilitas masih sering terjadi ketika kita menggunakan pustaka lama dari NPM yang hanya menyediakan versi CJS. Untuk Node.js menyediakan mekanisme kompatibilitas yang mana kita bisa mengimpor modul CJS ke dalam ISM. Namun sebaliknya, jauh lebih sulit dan biasanya membutuhkan penggunaan impor dinamis. Memahami nuansa ini sangat penting saat melakukan debugging atau migrasi project warisan legacy. Jangan sampai project kita macet hanya karena salah memilih format modul atau salah konfigurasi blunder. Kedepannya, common.js perlahan akan ditinggalkan dan menjadi artefak sejarah, sama seperti var diganti oleh let atau cons. Deno dan ban sejak awal sudah didesain untuk mendukung ISM secara fiscal citizen. Menguasai ISM berarti kita menulis kode yang future proof, mudah
dioptimasi oleh compiler, dan bisa dibagikan dengan mudah antara client dan server. Yang keempat ada HTTP Server Contraction, merakit server dari nol. Sebelum kita dimanjakan oleh kemudahan framework seperti Express, Fastify, atau Hono, penting bagi seorang engineer untuk memahami cara kerja server HTTP pada level terendah menggunakan modul bawaan Node.js, yaitu modul HTTP. Membuat server mentah, raw server, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana data sebenarnya mengalir melalui kabel. Server HTTP pada dasarnya adalah sebuah program yang membuka telinga soket di port tertentu, misalnya 3000, dan menunggu paket data masuk. Ketika paket datang, Node.js membungkusnya menjadi objek incoming message request dan menyediakan objek server response untuk kita membalasnya. Ini adalah bentuk komunikasi paling purba di web. Anatomi objek request sangatlah kaya. Ia berisi informasi vital seperti URL yang diminta, metode HTTP, GET, POST, dan lain-lain, dan headers. Namun, ada satu hal yang sering mengejutkan pemula. Body dari request tidak datang sekaligus dalam satu paket utuh karena sifat jaringan yang berpotensi lambat atau terputus. Data body dikirim dalam bentuk potongan-potongan kecil disebut dengan chunks atau streams. Di server mentah, kita harus mendengarkan event data untuk mengumpulkan potongan-potongan ini dan menyatukannya kembali menjadi string atau buffer yang utuh saat event end terjadi. Ini mengajarkan kita bahwa data di internet itu cair dan mengalir, bukan benda padat yang statis. Di sisi lain, objek response adalah kanvas kosong tempat kita melukis jawaban untuk klien. Kita wajib menentukan status codes, misalnya 200 untuk OK, 404 untuk not found, dan menulis responsive header sebelum mengirimkan isi data. Header sangat krusial karena memberikan atau browser cara memperlakukan data yang dikirim. Apakah ini teks biasa, data JSON, atau halaman HTML? Kesalahan dalam mengatur bisa menyebabkan browser menampilkan kode JSON mentah alih-alih memprosesnya, atau gagal merender halaman web dengan benar. Di server mentah, semua ini harus dilakukan secara manual, baris demi baris, memberikan apresiasi mendalam terhadap kompleksitas protokol HTTP. Salah satu tantangan terbesar membuat server mentah adalah routing. Kita harus menulis logika if-else atau switch case manual untuk mengecek URL dan metode request. Misalnya if semakin banyak rute yang aplikasi miliki, kode ini akan berubah menjadi spaghetti codes raksasa yang sulit dirawat, belum lagi urusan memparsing parameter URL atau patch variable yang semuanya harus dibedah manual menggunakan manipulasi string dan modul URL. Inilah alasan utama mengapa framework diciptakan, untuk mengabstraksi kerumitan routing dan parsing ini menjadi API yang bersih dan mudah dibaca. Meskipun jarang digunakan di produksi modern, latihan membuat server role dengan HTTP create server adalah ritus peralihan wajib. Ini menghilangkan sihir dari backend development. Kita jadi paham bahwa di Express sebenarnya hanyalah pembungkus yang secara otomatis mengatur header dan melakukan. Kita juga paham bahwa framework tidak bisa mengubah hukuman fisika. Mereka hanya menyederhanakan antarmuka. Pemahaman low level ini sangat berguna saat kita perlu melakukan debugging performa, mengimplementasikan fitur streaming file besar, atau membangun server custom yang sangat ringan tanpa ketergantungan eksternal. Terakhir, konsep stream dan buffer yang kita sentuh di sini adalah fondasi dari efficient Node.js. Buffer adalah area memori sementara untuk menampung data biner mentah, sedangkan stream adalah pipa penyalur data. Dengan menggunakan kita bisa menyambungkan aliran data request langsung ke aliran file di hard disk, memungkinkan server menerima upload file ukuran sebesar 10 GB tanpa perlu memuat seluruh file ke dalam RAM 10 GB. Kemampuan menangani data secara efisien ini ada yang membuat Node.js unggul. Jadi jangan meremehkan modul HTTP bawaan. Ia adalah fondasi beton di bawah gedung pencakar langit di aplikasi kita. Yang kelima adalah middleware patterns, jalur perakitan otomatis.
Setelah merasakan susahnya mengelola logika server secara manual, kita masuk ke konsep arsitektural yang diadopsi oleh hampir semua framework modern. Middleware pattern. Konsep ini mengibaratkan pemrosesan request seperti sebuah jalur perakitan pabrik. Sebuah request masuk di satu ujung, lalu melewati serangkaian pos pemeriksaan atau stasiun kerja secara berurutan, sebelum akhirnya respon dikirim keluar di ujung lainnya. Setiap middleware memiliki kesempatan untuk memeriksa request, memodifikasinya, dan melakukan aksi sampingan, atau bahkan menghentikan proses sepenuhnya jika ada masalah. Tanda tangan parameter rect dan rest adalah objek request dan response yang sama yang dioper-oper dari satu middleware ke middleware berikutnya. Parameter sakti next adalah sebuah fungsi yang jika dipanggil akan menyuruh sistem untuk lanjut ke middleware berikutnya dalam antrean. Jika sebuah middleware lupa memanggil next dan tidak mengirim respons ke klien, maka request tersebut akan menggantung selamanya, menyebabkan browser pengguna loading tanpa henti sampai timeout. Ini adalah bug paling umum yang dilakukan pemula dalam arsitektur middleware. Kekuatan utama ini adalah separation of concerns, pemisahan kepentingan. Kita bisa menulis middleware kecil yang spesifik untuk satu tugas, misalnya langgar middleware untuk mencatatkan jam akses, course middleware untuk mengatur izin akses lintas domain, outs middleware untuk mengecek token login, dan body parser middleware untuk memparsing JSON. Middleware ini kemudian bisa dipasang secara global atau spesifik untuk rute tertentu dengan cara kode controller untuk utama kita tetap bersih dan fokus hanya pada pengolah data, tidak membebani oleh urusan validasi teknik yang berulang. Konsep lain yang penting dalam middleware adalah urutan eksekusi. Middleware dijalankan persis sesuai urutan pendaftarannya di kode. Jika kita memasang middleware sebelumnya, maka tidak akan bisa membaca body request karena sebelum diparsing. Atau jika kita menaruh middleware penanganan error di paling atas, ia tidak akan bisa menangkap error yang terjadi bawahnya. Memahami aliran ini sangat krusial. Pola ini sering disebut dengan onion architecture. Arsitektur bawang. Di beberapa framework seperti Koa, di mana request menembus lapisan bawang ke dalam dan respons menembus lapisan bawang keluar, memungkinkan middleware melakukan aksi sebelum dan sesudah pemrosesan utama. Middleware juga merupakan tempat terbaik untuk menerapkan global error handling. Alih-alih menulis block try catch di setiap fungsi controller, kita bisa membiarkan error meledak dan mengalir ke middleware khusus penanganan error yang biasanya dipasang di paling ujung antrean. Middleware 4 parameter bertugas menangkap semua kecelakaan yang terjadi di hulu, memformat pesan error rapi untuk klien, dan mencatat log error teknis untuk developer. Kesimpulannya, middleware pattern adalah implementasi nyata dari pola design chain of responsibility. Ia mengubah proses penanganan request yang monolitik dan rumit menjadi rangkaian fungsi-fungsi kecil yang modular dan mudah diuji. Jangan menumpuk semua logika di satu tempat. Pecahlah menjadi pos-pos pemeriksa yang cerdas. Yang keenam ada integrasi keislaman, fikih batin, dan pelayanan umat. Dalam arsitektur aplikasi, backend adalah analogi teknologi yang sempurna untuk alam batin, spiritualitas manusia. Pengguna hanya melihat front-end zahir atau amal lahiriah, tetapi kualitas, kecepatan, dan kebenaran dari tampilan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh apa yang terjadi di backend, batin atau hati. Jika server backend lambat atau korup, tampilan front-end seindah apapun tidak akan berguna. Ini mengingat
kita pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Membangun back-end yang tangguh, aman, dan efisien adalah latihan spiritual untuk memperbaiki apa yang tersembunyi, memastikan bahwa mesin di balik layar kehidupan kita, niat dan keikhlasan berjalan lurus, bukan sekedar memoles pencitraan luar. Konsep non-blocking input atau output dan kemampuan Node.js melayani ribuan request secara konkuren mengajarkan kita tentang etos kerja, khidmah, pelayanan, dan keberkahan waktu. Server yang blocking macet saat menangani satu tugas adalah server yang egois. Sebaliknya, server non-blocking adalah pelayanan yang sigap. Ia tidak membiarkan satu urusan menghalangi urusan lain, mampu merespon banyak kebutuhan umat secara simultan dengan manajemen waktu yang efisien. Ini mencerminkan karakter seorang mukmin yang produktif, yang mampu menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minan nas tanpa saling meniadakan. Sebagai firman Allah, apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran Surah Al-Insyirah ayat ke-7. Pola desain middleware adalah manifestasi teknis dari konsep tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan muraqabah, merasa diawasi. Sebelum sebuah request, input atau stimulus diizinkan masuk ke logika bisnis utama, hati atau tindakan, ia harus melewati serangkaian lapisan filter, lagar, pencatatan amal oleh malaikat Auds sebagai verifikasi niat dan validator cek kehalalan. Middleware bertugas menolak sampah atau input berbahaya di pintu gerbang agar tidak meracuni sistem inti. Demikian pula manusia harus memiliki middleware berupa takwa dan wara. Ia memfilter setiap makanan, informasi, dan hawa nafsu sebelum masuk ke dalam hati dan menjadi darah daging atau tindakan. Sistem modul Common.js atau YZM mengajarkan kita tentang amal jama'i, kerja kolektif, yang pentingnya sanad, rangkaian ilmu. Dalam backend, tidak ada satu file pun yang bisa bekerja sendirian. Kita mengimpor modul fs HTTP atau library pihak ketiga. Ini mengajarkan kerendahan hati bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, individualis. Tidak membutuhkan orang lain, modul lain untuk melengkapi kekurangan kita. Selain itu, menggunakan package yang terpercaya mirip dengan menjaga sanad keilmuan. Kita harus memastikan bahwa sumber ilmu atau kode yang kita impor ke dalam hidup berasal dari sumber yang valid, aman, dan tidak menyusup, memburu, malware, atau subhat. Terakhir, peran utama HTTP server adalah untuk mendengar, listen, dan merespon server. Dalam Islam, pemimpin kaum adalah pelayan mereka. Sayyidul qaumi khadimuhum. Server yang baik adalah server yang selalu listening, siap sedia mendengarkan doa atau permintaan pada port yang ditentukan dan memberikan respon yang tepat, memberi manfaat tanpa error. Membangun server mengajarkan kita mentalitas melayani, bagaimana memberikan respon tercepat dan terbaik kepada siapapun, mengetuk pintu, mengirim request tanpa membedakan kecuali otoritas yang hak, sebagai bentuk pengabdian sosial dan bernilai ibadah. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, JavaScript universal. Kita menyaksikan bagaimana Node.js, Deno, dan Boon beruntuk tembok pembatas. Yang kedua, seni menunggu non-block. Kita mematahkan mitos bahwa single thread berarti lambat. Standarisasi modul antara Common.js dan ES mengajarkan kita pentingnya interoperabilitas. Data adalah aliran. Dengan membongkar server HTTP mentah, kita menyadari bahwa data internet tidak bisa datang sebagai bongkahan padat, melainkan aliran air dan wadah sementara. Middleware sebagai jalur perakitan, kita mengadopsi pola chain of responsibility melalui malware. Baiklah, cukup sekian video pembacaan buku pemrograman web saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.